wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim. Salawatullah wa salamuhu ala sairin nabiyyin wa kulli alin wa ala sairis salihin amma ba'd. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen dan seluruh pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan Aisyah, daerah, pimpinan Aisyah, cabang dan ranting, serta seluruh pimpinan amal usaha. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu sekalipun lewat dunia maya, dan dunia maya ini memperpendek jarak pertemuan kita, sehingga sering kita jumpai bahwa dulu orang memberi syarat kepada kita bahwa dunia itu seperti daun kelor, artinya sangat sempit sekali. Seperti ini kita bisa bertemu sekalipun jarak tempuhnya, kalau saya harus datang ke Kebumen, itu mesti harus bermalam di Kebumen, kemudian pagi hari baru seperti kemarin ketika kami mengadakan asesmen di Kebumen, itu harus bermalam di Kebumen, dan cari makan di Kebumen sulit sekali itu, Pak Abdu ya. Cari makan di Kebumen sulit sekali, akhirnya jadi kelaparan, ya makan seadanya. Jadi ternyata kuliner tidak familiar di Kebumen itu. Nah, para hadirin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali kita bersyukur sementara yang bisa bergabung sudah sekitar 84 sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi amal soleh kita bersama. Yang kedua, kita syukuri nikmat Allah, terutama nikmat yang terkait dengan jelas kesehatan, itu yang jelas kita rasakan sekarang, sekalipun beberapa nikmat yang lain itu sudah kita terima, tapi nikmat itu sekalian, nikmat itu kadang-kadang bisa tidak kita rasakan sebagai nikmat. Padahal kalau Allah mengajarkan kepada kita kan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu sekalian ingin mencoba menghitung nikmat Allah, itu tidak akan bisa memperkirakan. Sebagai contoh yang sederhana, ketika kita bangun tadi jam 3, itu kan biasa-biasa saja, tidak merasakan itu sebagai sebuah nikmat. Nah kan itu, karena apa? Sudah biasa. Nah kebiasaan inilah Bapak dan Ibu yang menumpulkan nikmat itu adalah kebiasaan. Maka sekalian, jadi kebiasaan itulah yang menumpulkan nikmat, sehingga nanti kita merasakan nikmat sebagai nikmat kalau nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru merasakan kita sebagai sebuah nikmat itu. Seperti halnya sekarang. Tempo hari sekian puluh tahun itu kan kita tidak ada permasalahan dengan kesehatan. Itu lama sekali kita nikmati. Tapi itu kan karena berjalan lama, kemudian menjadi kebiasaan, maka itu tidak lagi menjadi nikmat. Karena apa? Tidak lagi menjadi nikmat karena sudah biasa. Nah, kebiasaan itulah sebetulnya yang menumpulkan nikmat. Nah, kita sekarang baru merasakan ada pandemi ini, wah nikmatnya kan gitu. Nikmatnya kalau kita ini tidak ada pandemi sekalian. Nah, oleh karena itu sebagai seorang yang beriman, kita orang yang beragama begitu, itu kita diajarkan oleh Allah sebuah ayat surah Al-Insyirah yang selalu dibaca oleh Rasul ketika sholat subuh itu adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan bersama kemudahan. Ya, setiap penyakit bersama kesehatan. Itu pasti sekali. Ya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan milad Muhammadiyah yang ke-108, sebetulnya kalau diukur dengan usia manusia, itu manusia sudah kelewatan itu, sudah. Kalau toh ada sampai di usia 108 tahun, itu sebetulnya sudah sangat lemah. Tapi bagi sebuah gerakan, itu Muhammadiyah seharusnya tidak menjadi lemah. Dan harus tidak menjadi lemah, karena semakin lama, semakin matang, ya, semakin bisa mempunyai pengalaman yang panjang, sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Inilah yang disebut dengan pengalaman Muhammadiyah yang tidak akan pernah tidak akan pernah berkurang semangatnya. Karena apa? Karena itu tadi keinginan yang untuk selalu bergerak sekalian. Nah, mengapa sekalian? Ini persoalannya dengan waktu. Jangan sampai waktu kita itu terbuang. Jangan sampai waktu kita itu muspro. Itulah sebabnya Kiai Dahlan itu setiap pengajian, setiap kajian itu yang sering disampaikan adalah sebetulnya surah Al-Asr. Bukan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu awal-awal saja. Surah Al-Asr itu yang sering diajarkan oleh Kiai Dahlan kepada anggota jamaahnya. Nah, mengapa surah Al-Asr? Ya, kita sekarang kalau menutup pengajian itu kan dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi dulu para sahabat itu kalau menutup pertemuan itu sebenarnya dengan surah Al-Asr. Sebetulnya sangat dalam makna surah Al-Asr itu, karena wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, di situ sebenarnya kuncinya wal asri, ya, demi waktu. Nah, waktu. Jadi Allah bersumpah supaya kita ini menghargai waktu. Kenapa? Innal insana lafi khusrin. Manusia rugi kalau tidak memperhatikan waktu. Nah, mengapa waktu itu? Maka ada teori tentang relativitas waktu yang disampaikan oleh Einstein itu. Waktu itu relatif. Artinya apa? Waktu, ya, yang dimiliki oleh malaikat dengan waktu manusia itu relatif, tidak sama. Sebagai contoh umpamanya, pentingnya waktu, Bapak dan Ibu, itu pada surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ini sebenarnya bicara tentang waktu. Ayat itu berbunyi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Manusia itu, malaikat itu mi'raj, naik menghadap Allah, ya. Itu sehari kadarnya, ukurannya itu sama dengan 50.000 tahun perhitungan manusia. Nah, coba satu hari itu sama dengan 50.000 tahun perhitungan manusia. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, seperti kita, ya, yang sudah berusia 64 tahun, itu kalau dibanding dengan perhitungan malaikat, waktunya malaikat hanya berapa? Ya, kalau kita hitung kira-kira 3 menit. Jadi seperti saya, Bapak dan Ibu yang usianya sama dengan saya 64-65, itu dengan malaikat itu waktunya hanya 3 menit. Jadi selama ini kita sudah mempunyai sudah menikmati hidup ini dengan 64 tahun, itu malaikat hitungannya hanya 3 menit sekali. Karena itu apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa menghadap Allah kalau waktu kita itu hanya 3 menit. Maka kemudian Allah itu mengajar kepada kita supaya kita melakukan banyak amal soleh. Nah, amal soleh inilah bukan amal yang soleh, itu amal bukan yang banyak, tapi amal yang soleh itu amal yang baik. Amal yang baik. Nah, jadi bukan banyaknya amal, tapi kualitas amal itu. Syukur banyak dan berkualitas. Maka surah
surah Al-Muluk itu ayat yang kedua kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan hidup, mati, sukses, gagal, ya. Kemudian sehat, sakit. Itu apa? Agar kita itu siap menerima ujian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang siap untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal soleh. Jadi bagi Allah yang dihitung itu perbuatan baiknya, bukan banyaknya. Kan banyak itu tidak terukur sekalian. Tapi baik itu terukur. Kalau banyak tidak terukur. Karena apa? Ya coba saja. Kalau kita ini diundang ke perhilatan hari Minggu semacam ini akad, kemudian kita nyumbang. Kita nyumbang 100.000. Itu tidak banyak. Karena ada yang 1 juta. 1 juta yang nyumbang juga tidak banyak. Karena ada yang 10 juta. Terus tidak akan pernah selesai. Nah itulah maka Quran menyebut ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kembali itu tadi Bapak dan Ibu. Jadi karena kita diajarkan oleh Al-Quran, oleh Kiai Ahmad Dahlan itu supaya memperhatikan waktu, maka waktu inilah yang juga manusia itu rugi. Innal insana lafi khusrin, rugi kalau kita itu tidak sampai menjadi orang yang tauhidnya kokoh, ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihati dan berbuat baik. Sebab apa sekalian? Manusia itu lemah. Ya. Innal insan lafi khusrin. Jadi al-insan itu ketika dihubungkan dengan kata sifat, itu semuanya manusia itu lemah. Tidak baik itu. Ya, contoh saja ada ayat yang berbunyi surah An-Nisa itu ayat 28 ya. Itu ayatnya berbunyi wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan serba lemah. Nah, itu lemah sekalian. Al-insan kata sifat dha'ifa, lemah manusia. Coba kita buktikan. Lemah fisiknya. Lemah akalnya. Ya, itu manusia, ya, lemah akalnya, lemah jiwanya. Jadi manusia itu sebenarnya lemah. Coba saja kita lihat, kita analisis. Manusia lemah fisiknya. Fisik manusia itu, tubuh kita, itu kalau dibanding dengan tubuh fisik seekor sapi, kuat mana? Maka kuat seekor sapi sekalian. Coba manusia itu direndam 15 kali. Itu sudah, tubuhnya sudah berdedek itu. Tapi kalau sapi direndam di dalam air, itu malah 15 hari tambah seger itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bukti ya nyata bahwa manusia itu lemah. Akal manusia juga lemah. Akal manusia juga lemah. Coba saja kalau kita ini menempatkan, ya, kita menempatkan sepotong ikan asin, sepotong gereh. Di sampingnya ada emas 1 kilo. Sebelahnya itu ada uang 300 juta. Sebelahnya ada laptop seharga 20 juta. Ini kalau yang dilepas kucing itu yang dimakan hanya apa? Gerehnya. Ya, tapi kalau manusia, itu yang dimakan bukannya gereh. Gerehnya juga diambil, uangnya juga diambil, emasnya juga diambil, kan itu. Ya, laptopnya juga diambil. Ini apa? Manusia itu lemah. Kelemahan apa? Akalnya itu lemah. Ya, mestinya kalau akalnya itu tidak lemah, ya di antaranya adalah itu mampu membedakan milik siapa ini. Nah, kan gitu akhirnya. Terus katakan manusia kalau dengan kucing bagus mana? Ya tentu bagus manusia karena hidayahnya, petunjuknya itu kan lebih banyak diberikan kepada manusia di samping kepada hewan itu. Sebab petunjuk yang diberikan oleh Allah itu kan ada 4. Pertama adalah hidayah ghoriziyah. Ghoriziyah ini, jadi naluri. Ini diberikan kepada siapa saja, baik kepada manusia maupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua itu hidayah hidayah akal.
itu tidak diberikan kepada kecuali manusia. Yang ketiga adalah hati kecil, nurani, perasaan. Itu juga hanya diberikan kepada manusia. Kemudian yang keempat adalah hidayah agama. Lain sekalian, karena manusia itu dilengkapi ini, ada yang diberi hadiah akal, tapi kalau akal ini tidak didukung dengan perasaan, dengan nurani, maka akalnya juga akan sesat itu. Nurani itu sebetulnya setiap orang, sekalipun tidak beragama, itu mereka diberikan petunjuk, hidayah, namanya nurani. Semua orang. Ya, jadi hati kecil itu akan berbicara ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang baik itu yang tidak baik tentu akan ditegur oleh nurani ini. Tapi ketika nurani atau hati kecil itu, ya hati kecil itu sudah tidak diperdengarkan, tidak didengar, ya tidak didengar tidak didengar suaranya, maka hati kecil ini menjadi apa? Menjadi resesif. Nah, ketika menjadi resesif, maka sudah tidak lagi berfungsi sekali. Akhirnya apa? Agama. Maka disinilah sekalian, jadi kajian kita ini sebetulnya adalah bagaimana memperteguh keagamaan itu bagaimana kita, ya sebagai Muhammadiyah gerakan, ya gerakan yang untuk memperteguh keagamaan, ya sekalian. Nah, jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah memperteguh Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Sebetulnya yang diperteguh, yang memperteguh bukan hanya Muhammadiyah, masing-masing individu itu juga memperteguh diri, ya, ya, untuk memperkuat, ya, dalam rangka menggerakkan diri kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang agamanya kuat. Jadi, Bapak sekalian, kita di sini saya ingin coba ketika kita bicara Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, apa sih sebetulnya gerakan itu? Kan gitu. Apa itu gerakan itu sekalian? Saya coba share ini ya. Saya coba share ya. Jadi sambil ini sekalian, Bapak dan Ibu sebentar nanti akan bisa melihat ini, ya. Saya coba share saya buat PPT ini, nanti Bapak sekalian, bentar ya. Belum tampak ini, Ustaz. Belum tampak ya? Sebentar. Ya, muskilah, شوية. ما في مشكلة هذا، ما في مشكلة هذا. Kelas ya? Kelas ini ya. Jadi di sini kita bisa baca sekalian bagaimana memperteguh Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Ya. Saya coba di sini gerakan ya, ini gerakan. Jadi hidup itu ini harus bergerak. Kalau tidak bergerak, berhenti, jatuh. Nah, jadi kalau ini kita gunakan bahwa hidup itu seperti sepeda ya. Kita naik sepeda, sepedanya itu akan jalan terus kalau kita bergerak. Kalau kita berhenti, maka jatuh gitu. Ya, Muhammadiyah itu sebagai gerakan juga harus mobile terus. Muhammadiyah sebagai organisasi yang menggerakkan itu harus jalan terus. Seperti masa pandemi ini juga harus jalan terus. Jadi kalau kita tidak jalan, tidak bergerak, maka jatuh itu. Nah,
Oleh karena itu, ketika kita memahami sebuah gerakan, maka kita harus apa? Jadi kalau orang Arab itu bilang, yang membuat ada ungkapan Arab itu al-harokah barokah. Jadi kalau kita itu bergerak, itu mesti berkah sekali. Ya, nek cara Jawane obah lah, obah itu mesti berkah gitu. Maka tidak ada ketika orang itu ketika orang itu bergerak, tidak ada orang itu yang tidak ada yang memperoleh nafkah, itu tidak ada. Ya, kita lihat itu coba sekalian. Ketika saudara-saudara kita yang mau bergerak hanya dengan modal peluit di jalan raya, itu dia bergerak, itu saja berkah dia. Dengan bergerak itu dia berkah memperoleh penghargaan, penghormatan dari orang-orang yang dibantu, ya, parkir di jalan itu. Ini salah satu contoh sederhananya bahwa harokah itu barokah. Jadi orang kalau mau bergerak, mau obah, soalnya wong Jawa gitu, wong ini nek gelem obah mesti berkah sekali. Nah, ini kita gambarkan bahwa hidup ini seperti apa? Seperti logika sepeda saja. Di sepeda itu kalau dinaiki ya jadi bergerak terus. Kalau kita berhenti dari sepeda kita hentikan, maka kita akan jatuh sekalian. Nah itu sekalian, ini juga kalau dulu kan sepeda. Kalau di sini sekarang tidak sepeda tapi sepeda motor. Nah, sepeda motor kalau berhenti bagaimana? Kalau berhenti tidak diberi standar juga jatuh. Dan kalau berhenti macet itu. Macet itu sekali. Nah, jadi amal usaha Muhammadiyah itu kalau amal usahanya berhenti ya macet itu sekalian. Nah, maka tidak boleh kita itu menghentikan diri untuk tidak beramal untuk tidak berusaha, untuk tidak bergerak di Muhammadiyah. Oleh karena itu sekalian, sekalipun kita berada pada masa pandemi itu ya harus bergerak terus. Nah, yang bergerak apanya? Yang bergerak itu tidak hanya fisiknya, tapi bergerak semua yang kita miliki. Bergerak hartanya itu dengan infak, ya. Bergerak tubuhnya, ya. Bergerak pikirannya dengan memperbanyak literasi, gitu. Kemudian berpikir, ya. Kemudian bergerak fisiknya, bergerak pikirannya, bergerak tubuhnya, bergerak hartanya. Hartanya itu tidak dibiarkan, ya kan gitu. Jadi harta itu juga harus mengalir, dialirkan itu. Ya. Kemudian bagaimana? Sebab harta itu kalau tidak bergerak, ya, tidak dialirkan, diam saja, jadinya kan bau itu. Kita menyimpan harta, kemudian didiamkan, seperti air. Air itu kalau kita perhatikan, air itu ada di kolam dan lama tidak mengalir, akhirnya apa? Air itu kan bau. Begitu juga harta itu kalau tidak dialirkan nanti menjadi bau itu sekali. Nah, jadi semuanya bagi kita warga persyarikatan atau secara khusus pribadi Muslim, ini hidup harus bergerak, ya, tidak dibatasi pada anggota tubuhnya. Ya, jadi fisiknya juga harus bergerak, pikirannya juga harus bergerak, hartanya juga harus bergerak. Ya, ini. Maka apa sekalian? Disitulah kita memperoleh nikmat itu harus kita gerakkan. Surah Ad-Duha itu yang juga sering dibaca Nabi, di penghujung ayat itu kan ada yang berbunyi wa amma binikmati rabbika fahadis. Nikmat, ya, nikmat yang kita terima itu hendaklah kita gerakkan. Jangan diam saja sekalian. Ya. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, ya, itu lesan, itu harus kita gerakkan juga untuk berzikir, ya. Kemudian kita diberi nikmat oleh Allah, seluruh perangkat tubuh itu juga kita gerakkan untuk bekerja, kan gitu. Diberi karunia oleh Allah akal pikiran juga harus digerakkan. Nah, digerakkannya seperti apa? Digerakkannya adalah bagaimana kita berpikir
untuk progres kehidupan kita dan progres kehidupan persyarikatan. Jadi Bapak dan kita ini berinfak juga menggerakkan harta kita, ya, menggerakkan harta kita, kekayaan yang kita miliki, kan itu. Ya, jadi jangan dianggap infak, sedekah itu adalah sekedar perintah Al-Quran, tapi infak, sedekah itu adalah agar yang kita miliki itu menjadi sehat karena kita alirkan, ya, kita alirkan air itu. Nah, jadi sekalian kalau berhenti macet, semua macet kalau kita berhenti macet itu, ya. Nah, inilah sekalian dasarnya surah At-Taubah ayat yang ke-105. Bakuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bergeraklah, bekerjalah kamu sekalian, bergerak. Ya, tadi yang kita maknai bergerak itu seluruh komponen yang ada dalam kehidupan manusia. Bergerak. Apa? Bekerjalah kamu. Hasil pekerjaanmu itu akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan sesama mukmin. Jadi dari seluruh anggota persyarikatan itu diajarkan ya bergerak. Kalau tidak bergerak, sepi sekalian. Kalau tidak bergerak, sepi. Wong hidup itu oleh Al-Quran, hidup itu ya gerakan, pameran. Ya. Jadi semacam ini sekalian, kita bergerak, ya, bergerak. Ya. Maka amal usaha Muhammadiyah yang paling sederhana itu kan pengajian. Pengajian dan pengajiannya itu tidak di rumah sendiri-sendiri, bergerak itu. Ketika tidak musim pandemi, kan kita bergerak, berkumpul sekalian. Nah, kemudian apa? Ya, yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah, oleh Rasul, oleh sesama mukmin itu sekalian. Jadi amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu merupakan gerakan, usaha hasil gerakan, ya. Usaha hasil gerakan masing-masing anggota Muhammadiyah atau masyarakat Muhammadiyah dan juga para simpatisan Muhammadiyah. Kemudian bagaimana hasilnya dilihat? Hasilnya dilihat itu oleh sesama mukmin. Loh itu loh. Orang-orang mukmin akan melihat, loh itu Muhammadiyah mempunyai amal usaha rumah sakit, kemudian pendidikan, ya, kemudian amal usaha ekonomi. Itu kan dilihat oleh sesama mukmin. Ya, kok bisa besar semacam itu kan gitu. Jadi sekalian, kalau gerakan itu dibangun secara bersama yang disebut gerakan jamaah. Muhammadiyah kan disebut gerakan jamaah. Ya, disebut sebagai gerakan jamaah itu artinya supaya kita itu bergerak bersama-sama. Kalau bergerak sendiri, maka tidak akan menjadi potensi sekalian. Maka jamaah itulah, ya, gerakan jamaah, gerakan bersama itulah yang kemudian menjadi kekuatan. Oleh karena itu sekalian, ini contoh kalau kita itu harta kita bergerak, kita gerakkan, ya, kita gerakkan harta kita itu setiap orang menggerakkan hartanya 1 juta rupiah. Itu tidak mungkin untuk menjadi sebuah amal usaha rumah sakit. Tidak mungkin. Karena apa? Sangat besar itu. Sangat besar itu pembiayaannya. Maka harus ada gerakan jamaah, infak itu dibangun secara bersama-sama. Infak itu dikumpulkan secara jamaah sekali. Ya, infak itu dibangun secara rombongan, dikumpulkan secara rombongan. Maka ada ayat kan pada surah surah Az-Zumar, itu surah tentang rombongan itu. Surah Az-Zumar itu menyebutkan kita ini harus bersama-sama, gerakannya bersama-sama. Ayatnya kan ayat yang keberapa ya? 79. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ditarik orang-orang masuk surga itu bersama-sama. Jadi kalau kita harus berkeyakinan besok siapa yang masuk surga duluan? Apakah Pak Rosihan orang wilayah atau Pak Abduh PDM Kebumen
atau pimpinan cabang dan ranting? Jawabnya bersama-sama, tidak duluan. Karena ayatnya apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tarik orang masuk surga secara bersama-sama. Bersama sekalian. Nah, itulah pentingnya sekalian. Jadi gerakan ini disebut sebagai gerakan jamaah. Muhammadiyah itu gerakan jamaah. Ya, apapun dilakukan secara berjamaah. Nah, jadi kepemimpinannya juga berjamaah, kepemimpinan kolegial. Infak juga digerakkan secara berjamaah. Semua ketika berjamaah, gerakan itu jamaah, maka masing-masing mempunyai nilai yang sama. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian ini sekali gerakan. Nah, gerakan itu sama dengan aku bergerak, maka aku ada. Kalau tidak bergerak, tidak ada. Sekali. Itulah kemudian saya mengambil ini dari filsafatnya René Descartes. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, kan gitu. Kalau tidak berpikir maka menjadi tidak ada. Karena apa? Hasil pemikiran itulah yang kemudian menjadi produk amal soleh, itu yang pemikiran itu. Nah ini saya tarik dari situ. Ya, saya coba sekalian kita coba. Aku bergerak maka aku ada. Kalau tidak ada gerakan maka aku tidak ada sekalian. Kita bergerak maka kita itu ada. Kalau tidak bergerak maka kita tidak ada. Yang tidak ada apa? Tidak ada produk. Karena kita bergerak maka kita ada. Adanya apa? Adanya adalah produk gerakan itu sendiri sekalian. Nah disinilah kemudian keteguhan Muhammadiyah itu artinya teguh apa? Teguh itu berpegang pada tauhid yang dinamis. Tauhid yang dinamis. Jadi gerakannya adalah gerakan tauhid. Gerakan tauhid. Nah, gerakan tauhid itu apa? Maka dulu Kiai Dahlan itu ketika pertama menawarkan Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, itu adalah yang dibangun tauhidnya dulu. Nah, tauhidnya adalah yang lawannya tauhid adalah membasmi syirik itu sekali. Tauhid itu tidak sekedar percaya pada Allah, percaya pada Nabi, percaya pada malaikat, itu sudah final, sudah selesai. Itu tauhid yang diajarkan kepada guru kita ketika di SD, di madrasah, itu sudah selesai, sudah final itu. Tapi disinilah kemudian apa? Ada tauhid yang dinamis. Ya. Tauhid yang dinamis. Itu seperti apa tauhid yang dinamis itu? Nah, ini tauhid yang selalu bergerak. Nah, terus gimana? Tauhid yang dinamis itu sekalian. Nah ini dasarnya. Ibrahim ayat 24-25. Ya. Berbunyi, alam tara kaifa daraballah matsalan kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan. Kalimah thayyibah. Maka kalau kita itu sedang tahlilan, itu biasanya mudin kan ini. Mudin kan yang mimpin ya. Mudin mimpinnya apa? Jaditu imanakum kan gitu. Perbarulah imanmu. Jadi ini di kalimat jaditu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sebetulnya la ilaha illallah, kalimat thayyibah itu, kalimat tauhid itu, iman itu digambarkan oleh Al-Qur'an kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Ya. Jadi tu'ti ukulaha kullahinim biidzni rabbiha wa yadribullahul amsal, ya. Wa yadribullahul amsal linnasi la'allahum yatadzakkar. Jadi Allah itu sebetulnya ya mengajar kepada kita itu dengan banyak sanepo. Orang Jawa menurut sanepo. Lah ini kan begitu, kalimah thayyibah, gerakan tauhid itu digambarkan seperti pohon yang bersih, ya, pohon yang bersih, akarnya kokoh. Ya, wa far'uha fis sama. Jalan. Jadi ini di sini. Jadi kalimah thayyibah atau tauhid itu seperti pohon yang bersih.
maknanya apa seperti pohon yang bersih itu? Nah, ini tauhid yang tauhid yang dinamis. Jadi di sini sekalian, iman yang kokoh itu seperti pohon yang bersih. Pohon yang bersih itu bagaimana? Pohon yang bersih itu ya, akarnya kokoh, kemudian cabang ya dan rantingnya, dahan dan rantingnya menjulang tinggi ke atas, lebat dahannya. Lebat daunnya. Kalau sudah lebat sekalian di sini pohon yang lebat itu kan meneduhkan karena apa? Sebagai sumber oksigen. Sumber oksigen. Jadi kemudian yang kedua, pohon yang tinggi ya, pohon yang tinggi kemudian lebat itu tidak mudah tercemar. Kemudian yang ketiga, pohon yang tinggi ya, lebat itu mudah menerima pencerahan. Ini sebetulnya yang dimaksud dengan tauhid yang kokoh itu di sini. Nah, ini gambarannya seperti ini sekalian. Ya. Ini loh. Ini saya buat gambar ilustrasi tauhid yang kokoh itu yang dinamis ini. Ini boleh diartikan apa saja, boleh diartikan pohon beringin ya, tapi ini bukan beringin ini. Ini bukan gambar politik ini ya, sekalian. Ya. Ini bagaimana kalau ini pohon ini tauhid yang kokoh semacam ini gambarannya. Ya, seperti pohon yang menjulang tinggi ke atas, rindang, meneduhkan. Nah, ini kalau kita di rumah panas, kemudian ini lari ke luar rumah dan berteduh di bawah pohon. Ini nyaman sekali. Akhirnya bisa sambil tertidur sekali. Kan itu. Nah, terus bagaimana? Dikatakan kalau pohon itu perdu, pohon itu pendek-pendek, ini seperti ini sekalian. Nah, kalau ini ya, ini meneduhkan. Akhirnya bisa untuk berteduh dan karena oksigennya banyak, sejuk. Nah, gambarannya apa? Orang-orang yang beriman itu ya tindakannya, kemudian pikirannya, perbuatannya, ya, kemudian ucapannya itu menyejukkan, meneduhkan, ya, meneduhkan. Ini, ya. Jadi tidak ada kata-kata yang tidak enak didengar di telinga. Kemudian kalau berbuat yang memberi manfaat, meneduhkan ini. Nah, terus yang kedua sekalian, ini pohon yang tinggi, ini kalau ada mobil lewat, ini comberan, itu tidak sampai, tidak mudah tercemar. Artinya orang yang tauhidnya kokoh itu tidak mudah tercemar sekalian. Tidak tercemar dengan hal-hal yang sifatnya kotor ini. Ya, ini begini. Ini kotoran di sini tidak akan naik ke atas, tidak bisa. Ya, tidak mudah tercemar. Tercemar apa? Tercemar dengan perbuatan-perbuatan yang kotor. Ya, umpamanya ketika menjabat, ya tidak mudah tercemar dengan dengan kebijakan yang kotor, ya, seperti ekspor apa Pak Abduh? Seperti ekspor apa Pak Abduh gitu ya. Yang sekarang sangat ramai ekspor apa itu? Benur. Ekspor benur. Ini kan tercemar ini. Tercemar karena apa ini loh ini? Karena tauhidnya nggak kuat, itu seperti pohon yang perdu. Tercemar. Tapi kalau tauhidnya kuat enggak ini. Nah, kita bisa bandingkan itu, Susi siapa? Susi siapa itu? Pak Abduh. Menteri Perikanan, menteri yang sudah pensiun, menteri siapa itu? Pujiastuti. Susi itu ya, itu yang itu enggak tercemar dia. Bagaimana itu dia menggerakkan pelaut orang-orang para pelaut dan itu. Tapi kalau yang sekarang kan sudah tercemar itu. Karena apa? Tauhidnya enggak kuat. Ini loh. Tauhid yang kuat itu ini sini karena pohonnya perdu, tauhidnya lemah, tauhidnya rapuh, mudah tercemar sekalian. Mudah tercemar ini. Siapa itu? Edi Wibowo ya? Edi Prabowo ya? Edi Prabowo ini tercemar dia karena tidak bisa membangun tauhidnya rapuh sekalian. Lah Muhammadiyah itu sebetulnya yang dibangun pertama kali ya tauhid itu. Nah, kan itu tauhid ini. Kalau tauhidnya kokoh, ya umat Islam, warga Muhammadiyah tidak mudah tercemar dengan comberan-comberan gini.
Kemudian yang ketiga sekalian, ini pohon yang tinggi, ya, pohon yang tinggi. Ini kan mudah menerima apa? Menerima apa? Sinar matahari untuk melakukan oksidasi, sehingga cepat berkembang. Tapi kalau yang di bawah ini ya, ini pohon-pohon perdu di bawah ini tidak siap menerima, tidak bisa menerima matahari karena terhalang. Akhirnya bagaimana? Nah, ini menjadi kerdil, menjadi perdu terus sekalian. Nah, jadi ilustrasi apa tauhid yang kokoh itu ya dinamis, kita tidak berhenti menghadapi kehidupan keseharian, tidak berhenti jadi terus sekalian antisipasi, kita melihat lingkungan kita jangan sampai tercemar, kemudian dinamis, ya, hidup itu meneduhkan, menyejukkan, ya, gitu. Mempunyai harta juga menyejukkan karena apa? Tidak bakhil, itu menyejukkan dia, melihat dilihat orang itu menyenangkan. Jadi orang-orang yang imannya kokoh itu menyejukkan, ya, menyejukkan. Ini gambaran semacam ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah inilah kalau kita bahas ada 11 surat yang turun pertama di Makkah pada waktu itu itu apa? Nabi diajarkan kalau tauhidnya kuat, ya, itu jadi orang jangan serakah itu. Jangan serakah. Ini sekali. Jadi tauhid itu, tauhid yang kuat itu tidak sama dengan serakah, tidak sama dengan ketidakpedulian sosial. Artinya orang yang tauhidnya kuat itu ya tidak serakah dan harus peduli sosial. Ayatnya itu coba surah, ada 11 surat yang pertama itu. Nah, kalau ini tauhidnya rapuh, maka jadinya apa? Jadinya syirik. Jadi ini tauhid, ya, harus ada reformasi sosial. Jadi hubungannya tauhid dengan reformasi sosial di sini. Ya, gerakan masyarakat. Jadi gerakan masyarakat itu adalah yang pertama dibangun adalah tauhid. Maka pada surah Al-Alaq ini ada kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Keywordnya itu sekalian, itu surah Al-Alaq ayat yang ke-6 dan 7. Ayatnya berbunyi kalla innal insana layatgha. Manusia itu ya punya sifat yang namanya melampaui batas ini. Nah, sekalian, melampaui batas. Kapan manusia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya serba cukup. Nah, sekalian, ini kalau kita kita lihat ya di Muhammadiyah, pimpinannya tidak boleh sewenang-wenang, melampaui batas ini sewenang-wenang, karena dia jadi pimpinan, ya. Tidak boleh ini sekalian. Jadi kalau tauhidnya kuat sekalian, jangan sewenang-wenang. Ya. Jadi harus diselesaikan secara kolegial, rembukan dulu, ya. Rembukan dulu. Jadi seperti omnibus law itu kan juga sebetulnya ini masuk di sini nih, ya. Jadi jangan sewenang-wenang lah itu. Ya, karena apa? Serba cukup itu manusia itu kalau melihat dirinya hebat. Ini karena apa? Manusia punya sifat ini. Inilah yang ditegur oleh Allah ketika Nabi Muhammad itu pertama kali jadi tauhid itu artinya reformasi sosial. Jadi sekarang juga begitu, tauhid itu harus reformasi sosial. Tidak boleh merasa dirinya hebat, kemudian hebat, kemudian sulit diberi nasihat, itu juga termasuk kategori ini sekalian. Angguku karpe dewe itu loh, rumongso bener dewe itu, ya. Nah, kalau orang sudah merasa benar sendiri, bagaimana? Jadi ini yang kedua. Jadi tauhid dan kepedulian sosial, tauhid dan reformasi sosial. Kemudian surat yang kedua sekalian, ini adalah kata kuncinya pada ayat yang ke-6. La tamnun tas. Itu kan ada. Surat yang pertama, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir, ya. Kemudian la tamnun tastaksir. Kita dikritik oleh Allah itu. Karena apa? Manusia itu punya sifat
Janganlah kamu memberi, artinya janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ya. Mengapa kok sampai begini? Ini kebetulan karena agar membentuk manusia yang berjiwa, agar jiwanya sehat. Mengapa? Biasanya, Bapak dan Ibu, orang itu kalau sudah memberi, kemudian apa? Ingin memperoleh balasan. Orang memberi ingin memperoleh balasan. Menolong juga supaya orang lain itu mengucapkan terima kasih. Nah, mengapa sampai kita ini begini, dikritik oleh Allah, jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan. Karena apa? Orang yang diberi, orang yang ditolong, ya itu kadang-kadang menyampaikan terima kasih saja enggak. Bahkan ada yang ditolong tapi malah memukul, ditulung tapi mentung, coro Jawa nilu. Nah, ditulung tapi mentung. Nah, ini kalau sudah begitu, itu sudah tidak sehat itu. Kalau kita memberi kepada orang lain dengan maksud memperoleh balasan, apalagi balasan yang lebih banyak, itu sudah ada penyakit jiwa di situ. Lah, Quran itu pada tahapan awal 11 surat Quran yang turun di antaranya ini. Jangan kamu memberi dengan memperoleh balasan yang banyak. Atau ini bisa dipahami, jangan kamu memberi dan merasa pemberianmu itu sudah banyak. Jangan merasa kalau pemberianmu sudah banyak. Nah, enggak boleh nih. Jangan kamu memberi dengan merasa lebih banyak. Nah, artinya bagaimana? Coba sekalian, kalau kita ditawari infak antara 100.000, walah saya 100.000 itu kan sudah banyak. Belum banyak. Nah, itu kita memberi tapi merasa sudah banyak sekali. Sudah banyak. Jadi kita berapa? Orang Jawa kalau bilang lah namun seketik kok. Padahal ya puluhan juta itu. Nah, jadi di sini jangan merasa pemberianmu sudah banyak. Yang pertama. Atau jangan kamu memberi dengan maksud balasan yang lebih banyak. Nah, coba banyak sekalian, banyak orang yang memberi tetapi dibalas dengan kejahatan. Ya. Makanya sekalian ini tauhid dan reformasi sosial itu adalah supaya anggota masyarakat di Mekah pada waktu itu supaya betul-betul sehat jiwanya. Kemudian sekalian surat yang ketiga, saya hanya ambil yang penting-penting saja. Surat yang ketiga ini surah Al-Lahab. Apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selana ronda talahab. Artinya apa? Tidak berguna kekayaan dan usahanya itu. Ya, jadi kalau seseorang itu melakukan sesuatu, bekerja, mengumpulkan harta dan kekayaan bukan atas dasar ya dan cara yang benar, tidak berguna kekayaannya itu. Ya. Jadi seperti seperti Setio Novianto. Siapa yang tidak kenal Setio Novianto? Itu pembelajaran bagi kita. Wah, uangnya banyak, kekayaannya, usahanya ngumpulkan kekayaan itu. Tapi terus kemudian bagaimana? Kan itu. Karena tidak diperoleh dengan cara yang sehat, cara yang benar, akhirnya apa? Nanti akan dibakar dalam api yang menyala-nyala. Ya. Ini peringatan bagi kita. Jadi tauhid ini bagi warga Muhammadiyah harus diteguhkan. Ya, tidak hanya kekayaan, jabatan yang diperoleh. Jadi bagi warga Muhammadiyah itu ketika mencari jabatan pun juga harus dilakukan dengan cara yang benar, ya, cara yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Jangan sampai kekayaan kita, kekayaan itu termasuk tidak harta tapi jabatan, ya, nama baik, itu kan termasuk kategori kekayaan. Jadi kekayaan itu tidak hanya terbatas pada harta. Jabatan itu kekayaan sekalian, jabatan kekayaan, ya. Terus ya anak, cucu itu kan juga kekayaan itu, ya. Nah, ini jangan sampai sekali. Ini diingatkan oleh Allah, ya, supaya cara memperolehnya itu harus dengan cara yang betul-betul diajarkan
menurut petunjuk menurut petunjuk agama. Tinggal 5 menit, Ustaz. 5 menit ya, boleh saya akeh iki. Hah? Nah ini sekalian. Wah. Coba. Enggak, Ya, kecuali ini coba. kalau memang mau sampai jam 7:30 ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, apa-apa. ya terus saja. Saya PDM Semarang sudah saya cancel itu. Oh, bagus, alhamdulillah. Ya, silakan saya. PDM Semarang saya cancel itu ya. Wah, jauh-jauh ke Bumen kok piye. Oh, ini Ustaz, ini forum kita dihadiri oleh calon bupati, Ustaz. Oh iya. Nanti sampai pada Pak calon bupati itu ya. Ini sekalian. Jadi kita lihat ini surah Al-Humazah itu kan sifat manusia kan ini. Apa? Ini loh mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Terus itu. Apalagi Pak calon bupati itu sudah mulai menghitung apa? Nek nanti habisnya 5 miliar itu harus mengumpul berapa ya? Ini tidak boleh ya. Maaf Pak calon bupati ya. Ini manusia itu. Jadi sudah kalau kita mau nyalon bupati ya sudah alhamdulillah lah kita mengikuti untuk berdakwah itu aja sekalian. Jadi ini manusia itu punya sifat ini apa sekalian? Kalau tidak berhasil itu mengumpat dan mencela kan gitu ya. Terus karena apa? Ini mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi jangan heran kalau sekarang itu kemarin dan itu manusia pekerjaannya ini mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ini adalah apa? Termasuk apa sekalian? Termasuk kategori orang-orang yang tidak sehat jiwa. Selalu mengumpulkan, kan itu. Ini dikatakan apa? Celaka, ya, celaka. Nah terus bagaimana? Celakanya apa? Ini yahsabu anna malahu akhlata, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi terus bagaimana supaya sehat? Ya sehat kita boleh mengumpulkan, ya, tapi jangan sampai ada anggapan bahwa harta itu mengekalkan. Maka sebagian itu harus dialirkan, sebagian harus dialirkan, ya kan gitu sekalian. Ya. Kalau Pak calon bupati itu mengalirkan airnya, insya Allah nanti kan selalu sehat itu dan banyak dukungan itu karena apa? Karena airnya dialirkan itu, insya Allah sekalian. Nah, kemudian sekalian ini yang kemudian jadi ikonnya teman-teman Muhammadiyah kan ini. Karena surah Al-Ma'un ini adalah salah satu surat yang ditawarkan oleh Kiai Dahlan. Ya, jadi orang yang mendustakan agama itu seperti apa? Cirinya apa? Ini ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini termasuk surat pertama yang diturunkan di Mekah. Allah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Nah, jadi mengapa tidak peduli fakir miskin, Bapak dan Ibu? Jadi orang miskin itu kan sebetulnya orang yang paling tidak menguntungkan secara ekonomi. Coba saja sekalian kita punya saudara kaya dan saudara miskin. Mana yang harus diterima dulu itu? Ya kan itu. Bagi orang yang beriman tidak dibedakan. Tapi kadang-kadang orang yang tauhidnya rapuh itu ya ini tauhidnya rapuh itu ini dibedakan. Ada orang kaya dan orang miskin ya. Kalau orang kaya jabatannya sambil membungkukkan punggung. Tapi kalau dengan jabatan dengan miskin itu kadang-kadang cukup tangan satu saja. Nah inilah sekalian, maksudnya tidak peduli itu ya artinya kita harus berbagi kepada mereka fakir miskin ini. Nah, kemudian sekalian, ini surah At-Takasur. Ya. Ini juga termasuk salah satu surat yang untuk melakukan reformasi sosial. Ya. Ini harus diteguhkan oleh Muhammadiyah itu. Ya. Jadi jangan lalai karena berlomba mencari kemegahan dan kekayaan sampai masuk ke kuburan. Jadi manusia itu terus-menerus mengumpulkan, mencari, berlomba ya untuk mencari kemegahan. Kapan terus sekalian? Kekayaan sampai masuk ke kuburan. Sampai lahan. Terus itu tidak pernah selesai. Jadi saudara-saudara kita ini kalau umpamanya menjabat ya terus. Di Muhammadiyah juga begitu, ada yang begitu. Kalau sudah pertama ingin kedua, tapi
jabatan di amal usaha itu sekalian. Kalau PDM, PCM tidak ada yang kepengen 2 kali, 3 kali, tidak ada. Tapi kalau di amal usaha itu mereka terus bertahan. Kalau 2 kali, sekali ingin 2 kali. Kalau 2 kali ingin 3 kali. Maka kemudian Muhammadiyah membuat rambu-rambu sistem. Ya paling lama 2 kali kan gitu sekalian. Itu kalau di amal usaha. Kalau di Kalau di pimpinan ya silahkan saja. Pimpinan di Muhammadiyah tidak ada apa-apanya. Nah ini yang perlu diteguhkan sekalian. Ini agama ini yang mengajarkan ya. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Hidup itu hanya berlomba untuk mencari kemegahan. Ya, nah, benar apa tidak? Boleh apa enggak? Berlomba mencari kemegahan, kekayaan boleh, tidak apa-apa. Hanya apa? Summalatus aluna yauma idin anin. Nah, akan ditanya, nikmat yang kamu peroleh itu dari mana? Benar apa tidak? Kalau sudah benar atau tidak, kamu pergunakan untuk apa? Kemudian manfaat apa? Tidak. Nah inilah Bapak dan Ibu, pentingnya meluruskan niat itu di sini. Ya, jadi mohon maaf ini Pak calon bupati, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Niat kita adalah sudah melakukan kebenaran, manfaat, kan gitu, manfaat dan bermanfaat, tidak hanya bermanfaat, tapi bisa dipertanggungjawabkan sekalian. Ya, nah ini sekalian. Nah, jadi reformasi sosial yang perlu diteguhkan itu ini pada surah Al-Lail ayat yang ke-5 sampai 10. Ya, sekalian. Ayat 5 sampai 10, ayatnya berbunyi fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, di sini siapa? Maka siapa yang suka memberi dan bertakwa. Loh sekalian. Jadi ini reformasi sosial karena apa? Kecenderungan manusia itu adalah apa? Pelit kecenderungan manusia itu. Maka dikritik oleh Allah, barang siapa yang suka memberi. Loh, suka memberi ya. Fa'amma man a'ta, tidak takwanya dulu loh. Nah, jadi di sini a'ta dulu. Nah, kita kadang-kadang kan mendahulukan takwa, tapi di sini Allah mengajarkan siapa yang suka memberi, bukan siapa yang bertakwa dan suka memberi, tidak. Ya, siapa yang suka memberi? Ya, artinya apa? Memberi itu adalah sekalian, memberi itu adalah sesuatu yang sulit, apalagi membeli yang berkaitan dengan harta bendaan. Itu sulit sekali. Maka ini didahulukan oleh Allah. Ya, fa'amma man a'ta, maka siapa yang suka memberi, didahulukan oleh Allah, suka memberi, dan baru bertakwa, gitu sekalian, baru bertakwa. Nah, setelah itu apa sekalian? Mengapa kok suka memberi? Karena manusia itu mempunyai kecenderungan sayang kepada yang dimiliki. Ya, mempunyai kekayaan. Lo yang golek duit angel di mana uang lagi. Lo yang golek duit ngumpul lagi. Nah, ini kalau tidak ada, nah memberi dulu, kemudian dibangun dengan takwa sekalian. Nah, itu. Ya, ini penting ini. Ini reformasi sosial nih. Jadi ini yang keteguhan yang perlu dibangun oleh warga Muhammadiyah dan bangsa Indonesia ini, suka memberi, jangan suka mengambil malah. Nah, gitu. Suka memberi, jangan mengambil sekali. Ya. Dan bertakwa. Nah, kemudian janji apa? Tidak hanya itu, tapi membenarkan nilai kebaikan. Nah, di situ Allah akan memudahkan jalan kebahagiaan. Jadi orang merasa bahagia itu kalau bisa memberi sekalian. Orang bahagia itu kalau bisa memberi. Tapi memberinya itu dengan nilai-nilai kebaikan. Memberinya dengan nilai kebaikan. Ya, jadi memberinya bukan diperoleh dengan nilai-nilai kejahatan. Itu dia akan merasakan kebahagiaan. Akan dimudahkan jalan kebahagiaan. Tapi sebaliknya sekalian, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Dan siapa yang kikir sekalian? Disebutkan ini tadi beri lawannya adalah kikir. Siapa yang kikir dan sombong, menyombongkan kekayaannya, kan itu menyombongkan kekayaannya, itu. Jadi maksudnya bagaimana? Siapa yang kikir? Orang sudah kikir ditambah
menyombongkan kekayaannya. Ya, jadi kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tadi di atas ini, tidak membenarkan nilai kebaikan, apa? Allah akan mudahkan jalan kesengsaraan sekali. Nah, kan gitu. Kadang-kadang kesengsaraan ini kan tidak terbatas sekarang, yang namanya hukuman moral itu kan mungkin bisa terjadi bagi anaknya, bagi keturunannya, itu nanti bisa menjadikan kesengsaraan. Banyak contoh umpamanya saudara sekalian kejadian di masa Orde Baru, ya toh? Orde Baru itu. Jadi kan tadi disebut pada masa Orde Baru itu sebetulnya kan sudah keluar dari nilai-nilai tauhid itu, ya. Nah, maka apa? Akan mudahkan Allah jalan kesengsaraan. Nah, sekalian ini ya, reformasi sosial itu ini. Selanjutnya, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang sulit? Nah, jalan yang sulit itu apa? Fakku raqabah au it'ayam fi yaumin dzi masrabah yatiman dza makrabah au miskinan dza matrabah. Jalan yang sulit itu apa? Melepaskan perbudakan. Maksud perbudakan itu bukan budak yang dulu ada sekarang. Perbudakan itu adalah bagaimana seseorang itu ya harus lepas ya jiwanya, jangan diperbudak, gitu loh. Yang kedua, memberi makan pada hari kelaparan sekalian. Loh, ini sulit ini sekalian. Terus yang ketiga, memberi makan anak yatim yang ada hubungan kerabat. Didahulukan ke anak yatim yang terdekat. Nah, mengapa kok harus yang terdekat? Sebab begini sekalian, ya. Kalau memberi makan kepada anak yatim yang jauh itu nilainya hanya 1. Tapi kalau memberi bersedekah kepada kerabat ini nilainya 2. Yaitu nilai sedekah dan silaturahmi. Ini berat sekalian. Karena apa? Karena kalau kita memberi makan, ya, bersedekah kepada kerabat itu tidak kelihatan, tidak dibaca oleh orang. Tapi kalau kita itu memberi kepada orang lain, itu dibaca oleh orang. Itu loh, pemberiannya besar, ya. Kemudian sosialnya tinggi kan gitu. Kemudian yang keempat, apa jalan yang sulit itu? Memberikan makan kepada orang miskin yang sangat fakir sekali. Soalnya apa? Ini memang jadi miskin yang fakir, miskin yang sangat itu artinya miskin yang memang sudah tidak punya apa-apa. Ini konsumtif ini. Jadi kalau miskin yang fakir itu miskin yang konsumtif, sudah tidak bisa diberi modal untuk mengembangkan diri, sudah tidak bisa. Ini reformasi sosial. Nah, kemudian yang terakhir sekalian, maka ada sekalian ini. Jadi ini yang yang erat dengan perjuangan Pak Bupati ini, calon bupati. Nah, jadi untuk melakukan reformasi sosial ini berada di sini. Di mana ini? Ya sekalian, karena apa? Ini ada surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy itu apa sekalian? Surat Al-Quraisy itu surat tentang bisnis ya Al-Quraisy itu. Maka ada li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Jadi orang-orang Quraisy, masyarakat Arab yang Quraisy itu sekalian apa? Dia pelaku bisnis. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Mereka itu ilaf melakukan perjalanan. Ya, baik pada musim dingin atau musim panas sekalian. Ya. Nah, terus bagaimana? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, maka sekalian ini ada surat Quraisy itu kan sebetulnya ini surat kepemimpinan, ya. Jadi surah Al-Quraisy itu kebetulan kan ketika kepemimpinan Isa, Rasul Isa itu kan sudah berhenti sekian abad itu, kemudian tidak ada nabi. Ketika tidak ada kepemimpinan, kemudian bagaimana? Allah sudah mendesain bahwa pemimpin itu diambil dari kalangan Quraisy. Maka ada hadis yang berbunyi al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Bukan berarti harus Pak Bupati ini dari orang Quraisy, tidak. Min Quraisyin itu artinya mempunyai sifat-sifat seperti orang Quraisy. Orang Quraisy itu apa sekalian?
Orang Quraisy itu dermawan. Dermawan. Ya. Maka Pak calon bupati kalau mau jadi bupati dermawan dulu itu, suka memberi itu. Jadi ya, suka memberi, suka bersedekah itu. Harusnya apa? Harusnya itu kalau orang bersedekah kan dekat dengan Allah, temannya banyak. As-sakhiyyu qaribu minallah. Qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Ba'idu minan nas. Ya, dermawan itu dekat dengan Allah. Ya, kalau kita itu hanya berpuasa, itu dengan bersedekah, pahalanya banyak sedekah. Kita sedekah 200.000 dibagi 4 orang, yang mendoakan kita 4 orang. Nah, dengan begitu, konsekuensinya apa? Qaribu minan nas, temannya banyak. Ya, jadi kalau ini maaf ini kalau Pak Bupati suka berpuasa sunnah, nanti kalau teman-teman Pak Bupati, mari Kak kita makan-makan, wah saya puasa, akhirnya enggak jadi punya teman. Tapi kalau ayo makan, akhirnya temannya banyak sekali. Nah inilah kemudian tauhid itu di situ begitu sekali. Nah kemudian dipilihlah Allah mendesain Muhammad itu menjadi pengganti, penerus Isa. Nah, di situ terjadi kecemburuan. Orang-orang Yahudi terhadap Muhammad itu cemburu. Sebab apa? Dari mulai keturunnya Ishak itu terus itu menjadi nabi semua sampai Isa. Nah, sementara Muhammad itu dari keturunan Ismail. Ibrahim kan istrinya 2, ya. Istrinya 2, anaknya 2, Ishak dan Ismail. Satunya yang jadi nabi keturunan Ismail adalah hanya keturunan Ismail adalah Muhammad itu. Lainnya adalah keturunan Ishak. Nah itulah kemudian terjadi kecemburuan. Jadi jangan kira terus sekalian jabatan itu tidak banyak yang cemburu itu, ya kecemburuannya itu lebih. Nah maka itu harus direformasi. Nah, jadi tauhid itu apa? Nah, sekarang ada korelasi antara tauhid dan ekonomi serta politik. Maka di sini ayatnya kan fal ya'budu rabb hadzal bait, ini maka sembahlah ya Tuhanmu, tumbah yang mempunyai Ka'bah itu, ini artinya tauhid. Nah, tauhid itu bisa tegak, tidak terganggu ya. Itu kalau ekonomi dan politiknya kokoh. Alladzi at'amahum min ju', ya itu ekonominya. Jadi jangan sampai nanti ya ada masyarakat yang tidak bisa makan. Kalau yang masyarakat yang tidak bisa makan berarti ekonominya rapuh. Nah, itulah maka pemerintah ini berusaha untuk menegakkan ekonomi ini paralel dengan kesehatan. Bagaimana ekonomi itu supaya jadi kalau orang itu ekonominya rapuh sekali ya, itu tauhidnya juga menjadi tauhidnya juga tidak tegak. Bagaimana mungkin ya orang tidak makan 40 hari diperintahkan sholat? Tidak bisa. Nah, itulah yang pertama Nabi mengatakan ini, Al-Qur'an mengatakan alladzi at'amahum min ju'. Bangun ekonomi, tegakkan ekonomi. Nah, kalau sudah orang tidak mikir makan, kan sholat juga tenang sekalian. Maka perintahnya bagaimana? Perintahnya kan itu di dalam Al-Qur'an ada perintah itu. Jadi tenangkan pikiranmu, kemudian baru sholat itu. Jadi jelas itu ayatnya ya. Jadi jangan kita kalau Nabi mengatakan kan mau sholat dan makan dulu, mana yang harus dilakukan? Sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu sekalian supaya tidak terganggu tauhidnya. Maka ketika bulan puasa itu kan kita diajarkan untuk ketika kita lapar, kemudian mana ya harus sholat dulu atau makan dulu. Ya tentu tidak berlebihan. Nah, maka perhatikan makan dulu, kan gitu. Makan dulu, kemudian baru sholat itu sekali. Kemudian politik, ya, jadi ketenangan, keamanan ini, keamanan lingkungan. Orang itu merasa kalau tidak aman, juga tauhidnya juga terganggu. Kalau pada suasana yang tidak aman, politiknya gaduh,
itu juga mengganggu tauhid. Jadi tidak bisa umpamanya sholat saja nanti tidak bisa sholat secara khusyuk menghadap kiblat, tidak bisa. Maka ada namanya sholat khauf itu, ya sholat ya sebagian menghadap sebagian menghadap musuh. Ini karena apa? Situasi politik yang tidak aman. Nah, kemudian bagaimana kita diajarkan untuk mereformasi masyarakat, reformasi sosial, bahwa supaya tauhidnya itu kokoh, tauhidnya bisa tegak, yang ini harus dibangun, maka ekonominya juga harus baik, politiknya juga harus kuat sekali. Politiknya mapan, itu ekonominya mapan, politiknya aman sekalian. Nah ini jadi sekalian, inilah memperteguh ya Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Jadi jangan dikira ekonomi itu tidak perintah agama, ekonomi itu adalah perintah agama. Ya. Jadi ekonomi ini adalah perintah agama, politik juga perintah agama. Jangan sampai kita ini mengabaikan politik. Jadi Pak calon Bupati Nyon Sewu, Bupati Kebumen ini juga dalam rangka menegakkan agama. Maka kata Imam Syafi'i itu adalah al-imamah maudhu'ah li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya. Kekuasaan politik itu adalah lembaga kenabian. Lembaga kenabian. Untuk apa lembaga kenabian? Untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat. Jadi sebagai bupati itu harus yakin bahwa kekuasaan itu adalah lembaga pengganti kenabian untuk menjaga agama. Jadi kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada kepemimpinan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah undang-undang juga tidak bisa terbit. Nah, masyarakat akan menjadi kacau kalau tidak ada kekuasaan itu. Tapi dengan kekuasaan politik itu akan melahirkan beberapa undang-undang, undang wakaf, undang-undang haji, undang-undang zakat. Ini menjadi itu produk politik itu. Nah, karena produk politiklah inilah kemudian jangan sampai kita ini menganggap enteng, ya, menganggap enteng politik. Yang harus dibangun adalah sekalian calon-calon kepala daerah, calon-calon bupati kita ini hendaknya memahami, meluruskan niat bahwa ya kehidupan politik itu adalah tugas keagamaan, bukan tugas yang ringan, tapi itu merupakan tugas keagamaan karena sebagai lembaga pengganti kenabian. Bapak dan Ibu, saya kira itu. Ini yang terakhir sekali. Nah, ini yang perlu diteguhkan. Kalau Muhammadiyah itu menguatkan tauhid, berarti menghilangkan syirik. Syirik itu apa sekali? Syirik itu tidak datang ke makam. Itu dulu. Syirik datang kemana? Ke pohon yang angker, tidak. Karena sekarang, terutama anak muda, suruh datang ke makam, minta kepada orang yang sudah meninggal, tidak mau. Karena apa? Mengajukan proposal kepada yang hidup aja sulit, apalagi minta kepada yang sudah meninggal sekalian. Nah, syirik itu apa? Ini mencintai sesuatu melebihi cintanya daripada Allah. Ini surah Al-Baqarah ayat 25. Ayatnya berbunyi wa minan nas mayyattikhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Artinya apa? Ada sebagian manusia yang membuat tandingan selain Allah. Apa? Mencintai sesuatu melebihi cintanya daripada Allah itu. Nah, kalau orang yang beriman sangat cinta kepada mencintai sesuatu pada Allah bagaimana? Mencintai sesuatu melebihi cintanya daripada Allah, ya. Jadi umpamanya kita memiliki sesuatu, taruhlah yang sederhana aja, memiliki kekayaan, memiliki waktu. Kita memiliki waktu hari Minggu begini, kemudian antara pergi ke mal dan ngaji, kita sisakan waktu untuk pengajian sebentar, kemudian nanti baru ke mal. Ini bukan termasuk kategori. Kemudian kita ini mencintai sesuatu, wah
dari pagi sudah berangkat ke mall sampai tidak ada kesempatan ngaji, ini namanya mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Bapak dan Ibu, para pemirsa dan para pendengar yang saya hormati, sampai di sini kita kita kokohkan keagamaan kita, dan mudah-mudahan waktu ini sudah satu setengah SKS, Pak Abduh. Oke, baik. Silakan yang kalau ada yang mau bertanya. Dr. Rosehan, ini sudah ada 3 penanya, Dr. Rosehan. Ya. Wah, ini uraian Anda ini luar biasa. Ini bisa jadi tesis sendiri nih. Hermeneutika surat Al-Quraisy, surat Quraisy. Ya. Saya sudah hafal surat itu, tapi tidak pernah mampu mengartikan secanggih hermeneutikanya Dr. Rosehan ini. Jadi saya ini, waduh, penting juga ini kuliah lagi ini ya. Jadi ya mudah-mudahan saya. Tapi ini karena saya memberitahu ini pengajian ini kepada Mas Arief Sugianto ini calon bupati, maka bagaimana kalau kita hadirkan dulu Mas Arief? Beliau itu kita ingin tahu visi misi calon bupati kita Arief Sugianto itu seperti apa. Biasanya sih warga Muhammadiyah itu akan memilih calon yang visi misinya itu sejalan dengan gerak dakwah Muhammadiyah. Jadi kita ingin mengetahui sekedar untuk ta'aruf, berkenalan. Silakan. Pak Abdul belum ada suaranya. Suaranya Pak Arief. Oke. Pak Arief, sudah dapat suara Pak Arief itu. Pak Arief, silakan. Silakan Pak Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kami muliakan Dr. Kiai Haji Rosihan Esa MAG selaku pemateri yang luar biasa tadi ya, kita sama-sama simak sama dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen. Saya juga beberapa hari ini sering membaca surat tersebut, tapi baru sekarang tahu artinya yang lebih mendalam. Terima kasih Pak Dokter. Yang kami muliakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hisham Isage, yang saya hormati calon wakil Bupati Kebumen Ibu Haji Aristawati Purwaningsih SSTMM, yang saya hormati Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kebumen Bapak Dr. Hasan Bayuni, yang saya hormati Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen Ibu Haji Asiti Mudrika, yang saya hormati Majelis Lembaga dan Otonom Tingkat Daerah Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, Pimpinan Cabang Aisyah Kabupaten Kebumen, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kenikmatan dan kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini setiap hari Minggu tentunya kita diberikan pengajian dan pengkajian bahwa memang betul kita dalam hidup ini tujuannya cuma satu, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya sangat baik untuk Kabupaten Kebumen, dan kami harapkan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan dan tentunya juga bisa mengajak serta khususnya generasi muda yang akan datang. Kami hanya bisa mendoakan para alim ulama, para kiai, khususnya pada Pak Dr. Kiai Haji Rosihan untuk diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala dan fitnah, dan tentunya diberikan kemudahan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya dan Bu Rista alhamdulillah pada perhelatan Pilkada Kabupaten Kebumen di tahun ini mengikuti, dan di Kabupaten Kebumen ada pasangan calon tunggal, dan kami mengusung visi misi. Di visi kami yang jelas yaitu mewujudkan Kabupaten Kebumen yang berakhlak,
tujuan kami adalah bahwa Kabupaten Kebumen ini kami ingin menggugah kembali mewujudkan Kabupaten Kebumen yang bermartabat. Karena dengan bermartabat mempunyai kebanggaan bahwa diri kita senantiasa bersyukur, dan ini tentu akan lebih mudah dalam menjalankan kehidupan. Beberapa hal pengalaman kami di kehidupan khususnya di ibu kota 20 tahun di Jakarta, ternyata yang paling mendalam adalah ketika rasa syukur itu hadir di dalam diri kita. Satu case tentunya sebagai manusia mempunyai hasrat yang tinggi. Ketika menginginkan sesuatu itu harus tercapai. Seperti hanya sebagai contoh, ketika tahun ini kami ingin memiliki kendaraan A. Tahun depan ada lagi kendaraan yang lebih bagus. Tahunnya lagi ingin mendapatkan kendaraan yang lebih bagus. Bahkan ketika kita memiliki kendaraan tersebut dan kita duduk, ternyata rasanya sama-sama kendaraan. Nah, disinilah bahwa rasa syukur itu yang dapat membendung dari diri kita sendiri. Dan insya Allah ke depan tentunya penguatan di rumah itu adalah sebagai pondasi bagaimana mewujudkan sumber daya manusia untuk Kabupaten Kebumen yang unggul, berakhlak, dan bermartabat tadi. Dan insya Allah kami akan senantiasa memberikan support bagaimana kegiatan di rumah-rumah ini khususnya oleh Aisyah, dari ibu-ibu khususnya, ini betul-betul bisa menjadi pondasi. Dan insya Allah apabila ini diwujudkan dan terwujud untuk Kabupaten Kebumen, saya yakin Kabupaten Kebumen betul-betul kabupaten yang kita cintai ini menjadi Kebumen yang beriman, yang kita harapkan. Saya rasa dari kami pagi ini itu saja pada hadirin. Terima kasih Pak Dokter atas materinya pagi hari ini. Saya cuma terima kasih. Beberapa hal sudah kami catat dengan baik. Sebagian juga sudah kami dokumentasikan tadi. Insya Allah akan kami ugemi dan bisa kami laksanakan bahwa bertauhid untuk kita semua itu adalah hal yang sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief Sugianto. Barangkali Pak Rosihan ingin berdialog dengan Mas Arief, silakan. Monggo. Terima kasih Pak Arief. Saya berdoa mudah-mudahan insya Allah Bupati jadi ya, Bupati jadi Amin. insya Allah Amin. ya. Amin. Dan tidak hanya jadi, tapi berkah itu, berkah. Amin. Amin. Saya kemarin di Pemalang, itu pas Pak Agus juga datang calon itu. Pak Agus, saya cerita, saya 5 tahun yang lalu itu Pak Makhrus, itu ketika jadi bupati, saya ngaji di Moga. Saya bilang pada Pak Makhrus, kalau kepingin jadi bupati yang kedua, Pak Makhrus itu masih ada bangunan 1 kelas 40 juta belum selesai, diselesaikan Pak Makhrus, ya saya doakan Pak. Saya doa Pak Arief, akhirnya apa? Dia siap 40 juta, akhirnya apa? Jadi bupati yang kedua. Lalu rupanya Pak Agus kemarin niru itu, Pak Agus itu ada masjid yang belum, ya Pak, saya sudah, itu kan 200 wakafnya, saya ambil 50 juta, kata Pak Agus. Ini bukan bukan apa? Saya cerita itu di apa? Itu jadi tadi kalau memang mau temannya banyak, mau dekat dengan Allah, saya kira kok yang perlu itu akhlaknya adalah akhlak sedekah itu sekalian. Jadi insya Allah tambah berkah lah Pak Agus ya. Apalagi calon tunggal. Saya tidak usah didoakan, sudah jadi dengan dirinya Pak Agus ya. Pak Arief bukan Agus. Oh Pak Arief. Pak Arief tidak usah didoakan, sudah insya Allah jadi Pak Arief ya. Amin. Doakan. Apalagi didoakan tambah berkah itu ya. Jadi beberapa calon kepala daerah kan memang banyak yang ini saya kira itu sifat-sifat kures itu yang perlu ditanamkan oleh Pak Arief ya kepada masyarakat Kebumen. Sifat-sifat kures itu, sifat yang suka memberi itu,
Jadi kakeknya Rasulullah Muhammad itu kan Abdul Muthalib itu kan setiap tahun menjadi pelayan orang-orang yang naik haji. Itulah sebabnya beliau itu Rasulullah itu dipilih dari kalangan Quraisy. Karena apa? Sifat kedermawanannya itu yang jadi saya hanya urun rembuk saja terkait dengan surah Al-Quraisy, surat tentang kepemimpinan itu. Mudah-mudahan Pak Arif setelah jadi bupati tetap komitmen kepada surah Al-Quraisy ini sekalian. Saya matur begitu, ini sumbang saran saja kepada Pak Arif. Sekali lagi mudah-mudahan jadi kepala daerah bupati yang penuh keberkahan dan selamat ya, selamat. Mudah-mudahan insya Allah saya kapan-kapan mau silaturahim ke Pak Arif setelah pilkada tentunya, setelah pilkada ya. Ke Kebumen itu. Saya kemarin ke Kebumen, Pak, ada semen Basnas itu. Itu PDM saja kok berani ke Kebumen, kaya wedi karo Gusti Allah. Jadi ya kita boleh takut kepada COVID, tapi juga harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai ketakutan kita itu melebihi takutnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kita harus ikhtiar, prokes kita gunakan, kan gitu kita kenakan itu. Tapi tidak boleh kemudian kita takutnya itu melebihi takutnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu Pak Arif, mudah-mudahan sukses ya. Tidak ada yang memilih kotak kosong itu adalah orang yang tidak masyarakat yang tidak bertanggung jawab itu. Bang kotak kosong kok dipilih itu sekalian ya. Nah, itu kalau dari pendekatan siasa, pendekatan politik begitu Pak Arif ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi itu warga Muhammadiyah jangan sampai memilih kotak kosong itu. Apalagi Pak Arif ini kan sudah tahu Muslimnya kuat itu, nama Caca Arif itu kan bijaksana itu. Arif itu bijaksana sekalian. Hanya belakangnya Sugianto. Jadi Sugianto itu Sugiharto kan gitu sekalian. Insya Allah menjadi bupati yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Masih ada yang bertanya, Pak? Silakan. Ada ini 3 orang ini dari. Silakan. Oke, ini ada Dr. Monte. Ya, saya rangkum saja ya, biar sekalian aja karena waktunya sudah lewat ini. Ya. Dari Dr. Monte ini banyak warga Muhammadiyah yang ya karena kerja di amal usaha dari banyak background, maka ini bagaimana agar mereka itu cara beribadah dan bertauhidnya itu sebagaimana manhaj Muhammadiyah. Demikian juga dari Mas Purwanto dari PCM Perembun menanyakan, ya manusia itu lemah, tapi kalau imannya kuat, ya apakah nanti karakternya itu bisa tangguh seperti karang? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian ada dari ya namanya tidak jelas, tapi menanyakan bagaimana agar membina warga Muhammadiyah dan juga warga masyarakat agar memiliki jiwa tauhid yang sebenar-benarnya. Monggo, Ustaz. Ya, saya pikir. Jadi yang pertama itu Pak Abdul, ketika bagaimana Muhammadiyah itu kan banyak ya dari aliran pemikiran yang berbeda. Dalam masalah ibadah ya memang Nabi mengajarkan kepada kita ada yang namanya tanawwu'ul ibadah, ragam beribadah. Jadi selama ini kita umpamanya beribadahnya itu kan kalau sholat biasanya iftitahnya kan pakai Allahumma ba'id baini. Tapi sebetulnya kan ada hadis lain yang menyebut inna sholati wa nusuki wa ma'i juga tidak apa-apa itu karena sama-sama sokehnya. Hanya karena literatur kita itu terbatas, literasi kita terbatas, kadang-kadang yang dianggap benar adalah satu yang biasa dipakai di Muhammadiyah. Lah itu. Maka ada yang namanya tanawwu'ul ibadah, ragam beribadah. Kan itu. Ragam beribadah itu apa? Maka Allah mengajarkan kan begini, bukan 5 tambah 5 10, tapi 10 itu sama dengan berapa ditambah berapa. Nah, variabelnya kan banyak. Orang jawab 5 tambah 5 ya benar, 7 tambah 3 ya benar, kan gitu. Nah, itu kaitannya dengan ibadah. Yang jelas tidak ada justifikasi mana yang benar, kan itu. Jadi tuntunan Muhammadiyah saya kira yang perlu dibangun adalah manhajnya, bukan produknya, manhajnya. Apa itu manhajnya? Itu tadi.
Kemudian kaitan dengan tauhid, itu ya tauhid yang dinamis, bukan tauhid yang statis, percaya pada Allah selesai. Nah, kan gitu. Nah, tauhid yang dinamis itu bagaimana? Itu yang pertama kalau kita sederhanakan sebetulnya adalah ya ittaqillah haitsuma kunta. Ya. Jadi jagalah dirimu, ya takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada. Nah, ini tauhid itu, kemampuan menghadirkan Allah di mana saja. Jadi Allah tidak hanya di masjid, Allah tidak hanya di sajadah, tapi Allah di mana saja berada. Artinya kita merasa bahwa hidup kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang kedua tadi kaitannya, Pak Agus yang kedua tadi Pak Abduh. Untuk ya manusia agar imannya kuat seperti jadi bagaimana kalau manusia lemah tapi imannya kuat? Jadi begini, iman itu tidak berdiri sendiri. Jadi iman itu harus ada kombinasi dengan ilmu. Jadi kalau hanya iman saja itu nanti tidak memiliki ilmu, tidak dikombinasi dengan ilmu, yang terjadi apa? Yang terjadi tahayul, bid'ah, khurafat itu karena iman saja. Maksudnya iman itu adalah yang dibangun hanya kepercayaan saja. Nah, jadi seperti orang percaya, oh itu tidak punya ilmu, percayaan. Orang yang beriman itu baik, iman baik. Tetapi kalau tidak punya ilmu bisa jadi mencelakakan masyarakat. Sebagai contoh, saya beri contoh yang sederhana saja. Orang yang jujur, ya polos, itu gambarannya orang yang iman baik. Orang yang baik itu kadang-kadang mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Seperti apa? Lilin, Pak Abduh. Bapak dan lilin itu, kalau diserahkan kepada anak kecil usia 3 tahun, anak usia 3 tahun itu adalah anak yang jujur, bersih, kan itu. Tapi bisa jadi karena tidak punya ilmu, bisa mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan lingkungannya. Ini kalau orang hanya baik, jujur, polos, lugu, itu orang-orang yang beriman begitu. Begitu juga kalau orang itu hanya punya ilmu saja, itu seperti halnya lilin, suluh itu diserahkan kepada pencuri. Kan tidak punya iman, ya akhirnya bagaimana? Nah, lilin itu dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka Quran itu mengajarkan kan harus ada kombinasi antara iman dan ilmu. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Jadi sebagai orang sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Muhammadiyah dan umat Islam harus membangun kebersamaan paralel antara ilmu dan agama, antara agama dan ilmu. Sebab kalau hanya agama saja yang ditonjolkan sementara ilmu tidak, jadinya apa? Jadinya lumpuh. Ya. Ilmu saja tanpa didasari dengan agama jadinya juga buta. Nah, ilmu agama tanpa ilmu, itulah kemudian Einstein membuat satu paradigma, yaitu apa? Religion without science is lame. Kemudian science without religion is blind. Jadi agama tanpa ilmu itu lumpuh, tidak bisa jalan. Karena apa? Yang dibangun adalah keyakinan yang baik-baik saja, tapi tanpa ilmu. Ya gitu. Maka tidak mungkin orang ahli agama. Maka di Muhammadiyah itu tarjih kan, majelis tarjih kan komponennya kan macam-macam itu. Nah, ilmu tanpa agama yang terjadi apa? Hiroshima dan Nagasaki sekali. Hiroshima dan Nagasaki hancur itu karena ilmu, karena tidak ada pedoman agamanya sekalian. Nah, karena itu yang dibangun bukan tauhidnya yang kuat, tetapi juga ilmunya yang kuat. Itu jelas dasarnya surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 itu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, kan gitu. Hanya ilmu saja tanpa iman, jadinya seperti Hiroshima dan Nagasaki. Ya, itu jelas itu, teksnya jelas. Ya. Kemudian maka harus lemah, jangan lemah, harus kuat. Kalau kita hanya imannya yang kuat, akhirnya bagaimana? Tidak punya ilmu. Sudah tidak apa-apalah. COVID ini ya nanti kan sudah takdir. Tidak benar itu. Ada ilmunya. Ilmunya apa? Prokes, protokol kesehatan. Nah, kan gitu. Nah,
Bagaimana? Protokol kesehatan itu bagi orang-orang yang tauhidnya kuat, itu adalah bagian dari tauhid. Masker, jaga jarak, itu sebenarnya kan pakaian takwa. Quran menyebut pada surah Al-A'raf itu, ayat yang itu kan, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Takwa itu apa? Takwa itu adalah pakaian yang bisa menjaga. At-taqwa kan al-khadaru wal ikhtiyar. Pakaian yang bisa menjaga yang mengenakannya ya dari bahaya, kan itu. Nah, jadi itu harus didorong dari kekuatan internal. Saya kira begitu. Jadi kita harus paralel membangun tauhid dan juga membangun ilmu pengetahuan. Karena ayat yang turun pertama itu juga ayat tentang ilmu pengetahuan. Iqra itu kan surat ilmu pengetahuan. Yang ketiga apa Pak Agus? Yang ketiga Pak Abdul. Ya tadi tauhid itu bagaimana untuk mewujudkan tauhid yang dinamis, yang bermuara pada kehidupan yang membahagiakan dunia dan akhirat. Ya, nah, itu makanya sekalian karena naluri yang paling dalam kebutuhan manusia itu kan selamat, nah gitu, selamat, ya tahu. Nah, itu semua manusia kebutuhannya adalah selamat. Nah, selamat itu tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat kelak sekalian. Nah, maka sekalian orang yang tauhidnya kuat itu ya selamat menyelamatkan seperti tadi surah Ibrahim ayat 24-25 itu. Itulah gambaran tauhid yang kokoh, tauhid yang kuat, ya. Tauhid yang kokoh, tauhid yang itu harus dinamis gitu loh. Jadi manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan itu betul-betul menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, ya, memberikan kesejukan dan sejuk untuk dirinya sendiri sekalian. Ya, nanti kalau tauhidnya rapuh, nah, nanti jadinya itu tadi disebutkan dimudahkan. Nah, jadi tauhid yang kokoh itu kan juga termasuk kaitannya dengan sifat suka memberi itulah. Itu kan yang kadang-kadang kita lupa, tauhidnya itu kan hanya tauhid ya sudahlah percaya pada Allah. Semuanya itu berasal dari Allah. Memang semuanya berasal dari Allah. Artinya kita melakukan sesuatu itu semata-mata perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah, kita tidak melakukan. Itulah sebetulnya konsep ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tauhid. Tapi kadang-kadang kan kita ucapkan hanya ketika ada musibah saja. Itu kalau dijelaskan secara hermeneutis, innalillah, segala sesuatu yang kita kerjakan itu semata-mata karena perintah Allah. Kalau Allah tidak memerintah, itu kalau Allah tidak menyuruh, kalau Allah itu tidak memberikan perintah, itu tidak akan kita kerjakan. Wa inna ilaihi raji'un, yang dituju hanyalah Allah Subhanahu, bukan yang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu karena yang lain, maka kita nanti akan kecewa. Kita melakukan sesuatu, tapi ingin pujian orang lain. Orang lain tidak memujikan, kecewa kita. Nah, itulah sebetulnya tauhid yang kokoh ya semacam itu sekali. Jadi banyak sebetulnya penjelasan bagaimana mengokohkan tauhid, memperteguh keagamaan itu sebetulnya kuncinya hanya pada tauhid. Tapi bagaimana tauhid yang operasional, tauhid yang dinamis itu seperti apa? Seperti yang telah kita bahas sejak jam 6 pagi tadi sekalian. Ya. Terima kasih Ustaz atas uraiannya yang luar biasa. Saya kira ini pengajian Ahad pagi paling panjang biasanya, karena biasanya pas pukul 7 ya. Tapi ini karena wakil ketua pimpinan wilayah Jawa Tengah gitu kan, dan kemudian juga ada calon bupati hadir, ya oke lah. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Stikes Muhammadiyah Gombong. Ini hampir semua dosennya ikut mendengarkan nih. Pak Rosihan, pada Alhamdulillah. Dr. Fatah Widodo, pada Ibu Dr. Herniatun, ya, Bu Ida dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah, kemudian pada Pak Arif Sugianto, Bu Ristawati, kemudian juga ada dari KPU juga hadir ini,
Pak Agus Hasan, mungkin ikut mengawasi juga. Oh, bukan. Ya. Dan ya, anggota PNO dulunya. Dan juga Pak Mas Fatur Rahman, Mas Damas Reza, Mas Saiful Amri, Bu Umi, lawyer di Kebumen. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Dr. Rozehan ini atas uraiannya yang sangat menarik. Ustadz, tolong file panjenengan di ini ya, dikirim ke saya ya untuk saya share. Ini banyak yang minta itu. Oh, masih mute itu. Oke. Ya, nanti saya share ya. Oh ya, penting. Nanti saya share. Ini saya kan butuh silakan ini untuk ceramah juga di tempat lain. Ya, insya Allah nanti saya share. Oh ya, baik. Terima kasih para hadirin, Pak Arif. Selamat berjuang ya. Jangan lupakan Muhammadiyah, terutama gerak dakwah Pak Arif. Ya. Bu Herni, terima kasih kepada semua hadirin yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu. Mari kita akhiri pengajian ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.